Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada lagi di tempat ini untuk memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat semua kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur pagi ini, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya ini yang bisa kami berikan. Rasa ucapan syukur, rasa terima kasih karena Tuhan sudah berikan segalanya bagi kami. Kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan. Biar kiranya semua pujian kami di pagi hari ini menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Allah kita. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ya, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ya, ya ajaib, ya Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
kemenanganku, Daya berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Ya Tuhan, amin. Ya, Engkau layak Tuhan, memerintah selamanya. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, daya berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, daya berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, amin, haleluya. Tiada terbanding kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Ajaib dan penuh keagungan, ya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh,
duduk Bapak Ibu Saudara. Yesuslah yang memberi arti dalam hidup kita. Dia yang memberi arti. Kita mau bersyukur buat itu. Ya Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ya Tuhan, oh Tuhan Yesus, Engkau yang memberi arti bagi kami. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan bukan karena perbuatanku yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Ya Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan Yesus, oh Tuhan, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku? Ya Tuhan, bila kau berikan nyawamu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Salibmu Tuhan yang memberi arti. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, mengganti
tersedia bagiku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, katakan. Atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku ya. Tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh, dengan apa kan balas ya Tuhan, ya Engkau baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah Yesus. Ya, dengan apa Tuhan? Ya, Engkau baik. Ya Yesus, oh Yesus. Ya, oh Yesus, dengan apa Tuhan? Oh, dengan apa Tuhan? Ya Yesus, oh Tuhan. Ya Yesus, ya. Oh Yesus, ya Tuhan, katakan dengan apa? Oh ya Yesus, segala ya Tuhan. kebaikan, Benar Tuhan. segenap hati Ya Yesus, menyembah-Mu Yesus. oh Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Ya Yesus, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu ya Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kita bersorak-sorai, beri pujian, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, ya Yesus. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ya,
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari semua jemaat bersyukur. Bersyukur buat semua kasih Tuhan. Bersyukur buat semua kebaikannya. Bersyukur buat darah Kristus yang sudah dicurahkan. Bersyukur buat salib Tuhan yang memberi kita arti. Kita bersyukur. Kita bersyukur Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh kami bersyukur. Kami bersyukur ya Yesus. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Kami bersyukur. Bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu ya. Ya Tuhan. Ya Yesus. Menyembah-Mu Oh, Yesus. Ku bersyukur Dengan apa kami balas Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Dengan apakah ku balas Ya. segala kebaikan-Mu. Oh genap hatiku Dengan apa Tuhan? Ya, dengan apa kami balas? Ya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus. Bersyukur padamu. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa kami sangat bersyukur Tuhan buat kebangkitan, kuasa kebangkitan-Mu.
Tanpa kuasa kebangkitan-Mu, apa arti hidup kami? Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terbesar yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami. Sebab kami membutuhkan firman-Mu yang menuntun hidup kami ya Tuhan. Di luar firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami membutuhkan firman-Mu yang terus menuntun kami, menerangi jalan hidup kami, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus berbicara kepada kami, membuka mata hati kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami dapat menghidupi apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mau siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Salam kenal. Mungkin ada banyak yang belum kenal ya saya ya. Saya dipercaya Tuhan untuk menggembalakan jemaat yang ada di GBI Rembang ya. Gereja di mana dulu Bapak Ibu Gembala Saudara ada di sana melayani bersama kami, dan saya melanjutkan penggembalaan ya dari suami saya, karena suami saya dipanggil Tuhan ya. Dipanggil Tuhan pada bulan Desember tahun 2020 ya, sudah 1 tahun 4 bulan ya saudara, dan saya melanjutkan penggembalaan sungguh karena anugerah Tuhan ya yang luar biasa ya diberikan kepada saya khususnya saudara, karena saya juga benar-benar pada waktu suami saya dipanggil Tuhan, saya juga sedang dalam proses saudara ya, saya diluputkan Tuhan dari maut ya, dari maut, sehingga saya bisa berdiri di hadapan saudara semua pagi hari ini itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa ya, di mana Tuhan terus berbicara dalam hidup saya saudara ya, bahwa hidup ini benar-benar tanpa Tuhan tidak ada artinya. Amin. Kalau hidup kita ini tidak memberikan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan, saudara, apa artinya hidup kita ini? Tadi dikatakan oleh puji-pujian ya, apa artinya hidup kita ini? Saudara yang dikasih Tuhan, setelah saya diluputkan Tuhan ya dari maut, karena saya sakit, divonis dokter saya sakit kanker saudara ya, stadium 2, mana dokter memvonis saya harus segera diangkat kandungan saya, kanker kandungan ya. Di situ Tuhan bekerja luar biasa saudara. Lewat apa yang saya alami, saya sungguh-sungguh merasakan bagaimana rasanya orang itu yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Saya bisa merasakan ya bagaimana saya ini saya adalah orang yang sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup saya saudara. Lewat proses itu demi proses ya, saya di kemo saudara, ya kepala saya gundul ya, karena di kemo itu rambutnya rontok semua saudara ya. Menas Tuhan proses saya harus menghadapi kenyataan ya. Dulu saya hanya melihat cerita dari orang-orang di mana pada waktu mereka sedang di kemo rambutnya rontok, betapa hancur mereka, hati mereka. Sekarang waktu itu saya mengalami saudara ya, saya mengalami sendiri. Dulu saya hanya bisa memberi kekuatan sama orang ya, bahwa kamu harus kuat dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan izinkan saya mengalami sendiri saudara ya. Nah, lewat peristiwa melalui kemo itu saya merasakan Tuhan itu turut bekerja ya di dalam apa yang saya alami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya saudara.
lewat apa yang saya alami, saya benar-benar saudara benar mengerti apa arti hidup ini di hadapan Tuhan, saudara. Singkat cerita, setelah saya mengalami banyak mujizat, kalau diceritakan panjang, saudara ya, tidak mungkin cukup untuk waktu ini ya, karena mujizat itu banyak sekali saya alami, saudara ya. Saya alami, singkat cerita, saya setelah mengalami selesai semuanya proses itu, dokter menyatakan bahwa ibu adalah salah satu pasien orang yang sakit kanker itu disembuhkan oleh Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan, saudara. Tuhan luputkan saya ya dari maut, sehingga tidak henti-hentinya saya terus mengucap syukur. Dan saya sadar kalau Tuhan sembuhkan saya, berarti hidup saya bukan lagi untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Tuhan. Amin, saudara. Itu yang terus saya pegang prinsip ini, saudara. Saya hidup supaya saya melakukan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini ya saya sampaikan bahwa kuasa mujizat Tuhan masih ada. Amin. Kuasa kebangkitan Tuhan itu benar-benar dahsyat, saudara. Ya, karena itu saudara kalau mengalami masalah tidak usah khawatir ya. Hidup kita ini milik Tuhan. Amin. Hidup kita ini milik Tuhan. Karena itu saudara kita harus percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik atas hidup kita. Amin, saudara. Ya, pada waktu suami saya meninggal, saudara, saya hancur hati terus terang, saudara ya, karena saya belum siap. Dengan mendadak suami saya harus dipanggil Tuhan. Saya belum siap, saya hancur hati. Saya sempat saya berpikir, kenapa suami saya kok meninggal karena COVID, saudara ya. Karena pada waktu dia itu sakit COVID itu sebetulnya tidak bergejala berat, saudara ya. Tidak bergejala berat sama sekali. Dia hanya demam, saudara. Dia hanya demam, batuk saja enggak. Ya, dia hanya demam. Tapi begitu dia masuk UGD, masuk ke rumah sakit, dimasukkan ke ICU, saudara, keadaannya semakin parah, saudara ya. Dan saya di situ saya melihat, saudara, kenapa Tuhan kok dalam waktu singkat Tuhan panggil suami saya. Saudara, Tuhan memberikan pengertian kepada saya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Amin. Saudara, suami saya meninggal ya, sudah waktunya Tuhan. Ada orang yang berkata, kenapa ya kok hamba Tuhan, padahal Pak Freddy itu sudah benar-benar dia ini mengabdi sama Tuhan, sudah tinggalkan semuanya. Kenapa kok mati dengan cara COVID? Gitu, saudara ya, ada yang berkata demikian. Lalu Tuhan ingatkan saya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan cara yang sangat hina. Betul, saudara? Dan saya percaya penyakit COVID bukan penyakit hina. Betul, saudara? Ya, karena itu memang cara Tuhan untuk memanggil dia, saudara. Dan sekarang, saudara, hidup saya hanya untuk bagi Tuhan saja. Saudara ya, pagi ini mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, bagaimana kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, kita baca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12, kita belajar dari seorang janda yang sangat miskin, saudara ya, tapi dia bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 kita baca bersama. 1-3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kisah janda miskin yang memberi persembahan di dalam bait Allah ini, itu mengajar kepada setiap kita bagaimana kita memiliki sikap hati yang berkenan ya kepada Tuhan di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, khususnya pagi ini saya akan berbicara persembahan yang kita berikan yang berupa dengan uang, saudara ya, karena Tuhan itu seringkali saudara membandingkan dirinya itu dengan uang, dengan mamon, saudara ya. Di mana dalam Alkitab saudara bisa melihat cerita ada orang kaya, dia berkata, semua sudah aku lakukan ya, semua hukum Taurat dia sudah lakukan, sudah sempurna. Tapi Tuhan itu ngomong, kalau kamu ingin orang kaya ini merasa sempurna, lalu Tuhan ngomong kalau kamu ingin sempurna, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin. Orang kaya ini tidak berani, saudara ya, melakukan karena berkaitan dengan uang, saudara ya. Karena itu pagi ini saya akan berbicara tentang uang ya. Melalui Alkitab katakan Tuhan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar, tetapi ada janda miskin yang memasukkan uang ke dalam peti itu hanya dengan jumlah yang sangat sedikit, yaitu 2 peser. 2 peser adalah mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil, saudara ya. Kalau sekarang ini mungkin koin gitu ya, 1 koin saja. Itu yang dia miliki, saudara. Tapi dia berikan semua itu kepada Tuhan. Saudara, di mata manusia bila dilihat dari sisi nilai uang ya, apabila dibandingkan dari jumlah persembahan orang-orang kaya, saudara ya, tentunya persembahan janda miskin ini tidak ada artinya. Betul? Ya, Tuhan katakan, kau lihat orang kaya itu memberi banyak gitu ya, tapi janda ini memberi hanya 2 peser. Tetapi Tuhan ngomong, dia memberi itu seluruh nafkahnya dia berikan kepada Tuhan. Saudara, ya Tuhan menghargai persembahan daripada janda miskin ini. Saudara, di mata Tuhan justru persembahan dari janda ini sangat besar nilainya. Ya, tapi kalau di mata manusia kita menilai tentunya orang kaya ini lebih besar jumlahnya. Kenapa bisa demikian, saudara? Kalau saya terus merenungkan, saudara, kenapa Tuhan itu sangat menghargai akan persembahan janda yang miskin yang nilainya hanya kecil ya dibandingkan dengan orang kaya lain yang nilainya sangat besar. Saudara, saya mendapatkan yang pertama ini karena janda ini memberi persembahan kepada Tuhan itu dengan rasa hormat kepada Allahnya, saudara. Ya, dengan rasa hormat kepada Allahnya. Karena itu dia memberi yang terbaik ya dengan hati tulus karena dia menghormati Allahnya, janda ini, saudara. Karena saya percaya karena janda ini memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu itu adalah datangnya dari Tuhan ya, saudara, datangnya dari Tuhan dan oleh Tuhan dan semuanya kepada Tuhan, saudara ya. Hidup kita ini milik Tuhan, tentunya semua yang ada pada kita itu juga milik Tuhan. Amin. Bukan cuma hidup kita, tapi ada banyak kita di antara orang Kristen ini merasa hidupnya milik Tuhan, tapi uangku bukan milik Tuhan, gitu ya. Itu milikku, hasil dari kerjaku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari janda miskin ini, bahwa kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan kepada Tuhan inilah yang membuat janda miskin ini bisa memberi persembahan dengan hati tulus, yaitu dengan seluruh nafkahnya karena dia menghormati Allahnya. Di sini dikatakan, mari kita perhatikan ya di mana ayat 43 Tuhan berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
dikatakan lebih banyak janda miskin ini memberi persembahan. Pernyataan Tuhan Yesus ini saudara tentu kalau kita baca membuat kita ini kaget, kenapa kok lebih banyak? Bukankah orang kaya itu yang lebih banyak, saudara? Ya, di sini mari kita perhatikan. Sebab orang kaya itu mereka semua memberi dari kelimpahannya, ayat 44. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu memberi dari seluruh yang ia miliki. Saudara, contohnya sederhana gini ya. Kalau ada seorang yang memberi persembahan kepada Tuhan dalam kotak persembahan seperti saudara waktu ibadah gini, mungkin ada yang memberi 1 juta gitu ya, masukkan dalam kotak persembahan, dalam amplop. Lalu saudara ada tetapi orang yang memberi 1 juta ini orang yang punya duit, saudara ya, dia ini punya sisa uang lebih, saudara. Tapi janda miskin ini tapi ada orang yang memberi mungkin saudara hanya cuma 100.000 gitu ya dalam kotak. Tapi uang yang ada pada dia mungkin saudara ya, ini contoh saudara ya, dia hanya punya uang mungkin 500.000 gitu ya, 500.000. Sedangkan orang kaya yang memberi 1 juta, dia masih punya banyak uang di rumah, saudara. Mungkin tabungannya banyak, depositonya saudara ya, dia punya ratusan juta dan lain sebagainya, saudara ya. Jadi perbandingan kalau dilihat dari jumlah ini, nilai ini, saudara, itu perbandingannya memang nilainya kecil janda miskin. Tapi saudara, Tuhan tidak melihat nilai dari uang itu, yang Tuhan uang yang dipersembahkan itu. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah apa yang ada pada kita, saudara. Itu yang Tuhan lihat ya. Saya terus belajar merenungkan. Janda miskin memberi hanya 2 peser, tapi itu yang dia punya seluruhnya diberikan. Tapi orang kaya ini memberi banyak, tapi ternyata dia masih punya banyak uang, saudara. Di rumah ya masih ada tabungan dan lain sebagainya, saudara. Janda ini memberi, setelah itu dia tidak punya uang lagi, saudara, untuk shopping gitu contohnya ya. Tapi kalau orang kaya memberi 1 juta, dia masih punya banyak uang untuk bisa shopping, saudara, kan gitu ya. Jadi perbandingan seperti itu. Jadi apa yang ukuran yang dipakai ini bukan besar kecilnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan ya, kita membandingkan dengan persembahan orang lain, tetapi yang menjadi ukuran adalah seberapa yang ada pada kita, yang kita miliki ini, saudara ya, yang kita miliki itu yang menjadi ukurannya, saudara. Kan Tuhan Yesus ngomong gini, mereka orang kaya itu memberi banyak dari kelimpahannya, betul ya, kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya, saudara. Dan itulah yang dihargai oleh Tuhan ya. Karena itu saudara, kita ini benar-benar, saudara, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan itu tidak semudah kita menyanyi memuji Tuhan, saudara ya. Kita seringkali kan memuji ya, bahwa kuberikan yang terbaik gitu, saudara ya. Tapi kalau kita ini mempraktekkan untuk memberikan yang terbaik yang terbaik dari kita untuk Tuhan, itu hanya kita melihat dari perkara kecil, perkara uang saja, itu tidak mudah, saudara ya, tidak mudah ya, karena Tuhan itu melihat ya, menguji hati kita itu dengan uang, saudara ya, menguji hati kita, bagaimana sikap hati kita ini, apakah kita ini mengasihi Tuhan lebih dari uang kita, saudara. Itu di situ Tuhan menguji kita. Yang kedua, saudara, janda ini kenapa bisa memberikan yang terbaik? Janda ini memiliki iman yang besar, saudara. Karena apa? Di dalam memberi dia persembahan, seluruh nafkahnya dia berikan, dia tidak khawatir dengan hidupnya. Ya, dikatakan dia memberikan seluruh nafkahnya, berarti dia tidak khawatir dengan soal penghidupannya, saudara. Janda ini memberi dengan iman yang besar kepada Tuhan. Dan itulah, saudara, yang dapat menjadikan contoh dalam hidup kita ya, saudara, di mana janda ini, saudara,
dia benar-benar mempercayakan hidupnya itu kepada Tuhan, saudara. Ya, dia memberikan hanya 2 peser sedikit, tapi itu seluruh nafkahnya, saudara. Dan dia itu karena apa? Dia tidak punya rasa khawatir, gitu ya. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Itu iman yang besar yang dia miliki, saudara ya. Janda ini, saudara, di dalam Alkitab yang kita baca, itu belum mengalami yang namanya kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Betul? Karena pada waktu itu Tuhan belum berkorban di atas kayu salib. Dia sudah berani, sudah punya iman yang besar. Dia berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak khawatir dengan soal-soal penghidupannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita ini sudah mengalami, sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ya, anugerah keselamatan di mana Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia berkorban di atas kayu salib. Saudara, demi untuk kita, keselamatan kita. Tapi seringkali saudara, kita ini tidak bisa untuk belajar memberikan yang terbaik, saudara. Kita masih khawatir dengan hidup kita, saudara ya. Pada waktu kita memberi, saudara, seringkali kita ini memperhatikan ya. Ini pengalaman saya, saudara ya, jujur. Pada waktu kita ini memberi persembahan kepada Tuhan, biasanya saudara, kita ini lalu ingat kebutuhan kita yang masih banyak. Betul? Kita ingat pengeluaran kita yang masih banyak. Gitu saudara ya. Sehingga kita ini tidak punya keberanian untuk memberikan yang terbaik. Ya, bahkan saudara, kita akan memberikan Tuhan itu dengan ala kadarnya gitu ya. Ala kadarnya. Seperti kita ini memberi uang receh gitu ya kepada pengemis ya. Jujur ini saya juga mengalami, saudara, beberapa tahun yang lalu saya ditegur Tuhan. Pada waktu saya mau memberi persembahan, saya lihat dompet saya. Saudara, kok uangnya besar semua. Saya punya uang besar 100-an. Ya, wah, padahal aku ini mau kolekte di gereja. Lalu apa, saudara? Saya tukar gitu ya. Saya cari tukar gitu. Cari tukar supaya dapat uang kecil untuk kolekte gitu, saudara. Saya lakukan ini berkali-kali, ya itu berapa tahun yang lalu, saudara ya, sebelum saya belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Jadi berkali-kali saya lakukan, saudara, seperti kebiasaan gitu. Saya memberi persembahan itu ala kadarnya, bahkan seperti memberi orang uang receh gitu, saudara ya, kepada pengemis ataupun siapapun, saudara. Di situ saya ditegur Tuhan. Pada waktu ada pujian yang menaikkan, ya, segalanya yang kumiliki, ya, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, betul saudara, hanya bagimu. Lewat pujian itu Tuhan bicara, saudara. Kamu hanya menyanyi yang terbaik, bawa persembahan, tapi kamu tidak memberikan yang terbaik. Memberi kepada Tuhan itu hanya ala kadarnya, asal-asalan. Kamu tidak memberi yang terbaik. Kamu punya yang terbaik, tidak kamu berikan. Saudara, Tuhan sadarkan saya bertobat sungguh-sungguh, saudara, ditegur sama Tuhan. Sejak itu saya komitmen sama Tuhan. Saya akan belajar Tuhan memberikan yang terbaik. Saudara, kita belajar dari janda miskin ini. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak khawatir dengan soal penghidupannya, saudara. Firman Tuhan berkata, sebentar saudara ya, dalam Pengkhotbah ya, Pengkhotbah, siapa senantiasa, Pengkhotbah 11 ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur,
Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai, gitu ya. Saudara, di sini firman Tuhan terus berbicara kepada saya, kalau di dalam engkau memberi persembahan, engkau selalu ingat kebutuhanmu, engkau ingat pengeluaranmu, kamu tidak akan melakukan yang terbaik, ya. Karena itu saya belajar, saudara, untuk kita ini belajar untuk memberikan yang terbaik dengan tidak ada rasa khawatir kepada kehidupan kita. Amin. Sebab saya percaya Tuhan pun melihat kita semua pada waktu kita memberi persembahan ke dalam peti persembahan kita di dalam rumah Tuhan. Tuhan pasti melihat, saudara. Betul, saudara, Tuhan melihat apa sikap hatimu. Tuhan melihat apakah kita benar-benar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Jujur saya sedih sekali, saudara, ini di Rembang, saudara ya, pada waktu melihat jemaat, saudara, dengan tanpa sengaja, saudara, saya ini melihat ada jemaat, kalau di tempat kami ya memberi persembahan itu dikasih amplop, ya seperti tadi ya ada amplop, di situ ada jemaat itu sudah dikasih amplop sebagai kita ini belajar untuk menghormati Tuhan ya dalam memberi persembahan. Ternyata saudara dalam memberi persembahan, uang yang dimasukkan dalam amplop itu diuyel-uyel, tahu diuyel-uyel saudara? Diuyel-uyel, diremet itu dimasukkan dalam amplop ya. Uang diuyel-uyel dimasukkan dalam amplop. Saya sedih, saudara. Berarti umat jemaat ini tidak mengerti gitu ya, bahwa persembahan yang dia persembahkan kepada Tuhan, kepada persembahan yang diberikan di dalam kotak persembahan itu adalah dia adalah persembahan untuk Tuhan. Memang Tuhan tidak butuh uang kita, saudara. Tuhan itu maha kaya, justru Tuhan yang memberkati kita. Tetapi itu untuk pekerjaan Tuhan, kan gitu saudara ya, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia tidak punya rasa hormat gitu ya kepada Tuhan. Diuyel-uyel uangnya gitu saudara, ya di dalam amplop gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar ya dari janda miskin ini. Dia menghormati Allahnya, saudara ya, karena itu dia mau memberi yang terbaik. Demikian juga dia mempercayakan hidupnya dengan iman yang besar. Dia berikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan karena dia tidak khawatir dengan soal-soal penghidupannya. Dia percaya penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan di Jatibarang, mari kita belajar mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang terbaik, bukan sekali lagi, bukan dari jumlah nilai keuangan, saudara ya, dari nilai keuangan, tapi Tuhan melihat dari semua kerelaan, ketulusan hati kita, ya, dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang percaya penuh kepada Tuhan, untuk kita memberi yang terbaik dari segala yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang percayakan dalam hidup kita. Saudara, dan yang saya melihat juga sangat menyedihkan, saudara, ada seorang umat Tuhan, anak Tuhan, dia seringkali itu bersembunyi dari kata-kata yang penting tulus gitu ya. Ada yang berkata, yang dia memberikan persembahan ala kadarnya. Yang penting kan tulus. Yang penting kan rela gitu, saudara. Padahal saudara sebetulnya dari hatinya dia bukan tulus dan rela, tapi karena pelit, saudara. Karena pelit. Tapi seringkali dia bersembunyi dari kata tulus dan rela, gitu saudara. Sehingga dia tidak bisa memberikan yang terbaik, tidak berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus belajar, saudara ya,
untuk kita memberikan hidup kita, meningkatkan kualitas persembahan kita kepada Tuhan, yaitu memberi yang terbaik. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Amin, saudara. Tuhan sudah memberi yang terbaik, kita belajar memberi yang terbaik dengan tidak ada rasa khawatir akan soal-soal penghidupan kita. Saudara, seringkali manusia itu kalau diperhadapkan dalam memberi, itu khawatirnya besar, saudara. Ya, tapi kalau uangnya itu untuk membeli sesuatu yang dia ingini, saudara, itu dia dengan mudah akan melepaskan uangnya itu, saudara ya, melepaskan uangnya untuk membeli sesuatu, gitu. Berani beli tas mahal, berani beli sepatu mahal, tapi untuk memberi persembahan kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu tidak berani, saudara. Seringkali itu seperti itu, ini kenyataan, saudara ya, kenyataan yang ada. Ya. Pada waktu saya membeli sesuatu gitu, saudara ya, Tuhan juga langsung bicara dengan saya. Kamu berani beli sepatu mahal, gitu ya, tapi untuk memberi persembahan buat Tuhan, hanya ala kadarnya, tidak berani gitu memberi yang terbaik gitu, saudara ya. Jadi karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau terus belajar dari hidup ini. Amin. Kita mau terus belajar ya. Saya percaya, saudara, kalau kita ini selalu hati nurani kita ini terbuka untuk Tuhan, Tuhan itu pasti mengajar kita. Betul? Tuhan itu pasti akan berbicara kepada kita dalam segala sesuatu, saudara. Tapi seringkali kita ini tidak mengindahkannya, betul? Kalau itu tidak sesuai gitu ya dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita atau pola pikir kita. Ya, karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar ya, terus membuka hati kita ya, untuk kita mau diajar oleh Tuhan, oleh Roh Kudus lewat hidup kita sehari-hari. Amin. Bukan hanya di tempat ini, sehari-hari sebetulnya Tuhan itu mengajar kita, saudara. Dan bukan hanya dalam hal memberi, dalam segala sesuatu itu Tuhan mengajar kita, saudara. Baik dalam masalah, itu pun Tuhan mengajar kita. Waktu saya mengalami masalah, saudara, saya juga terus membuka hati untuk Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan ingin bicara dengan saya? Apakah ada sesuatu dalam diri saya yang tidak berkenan kepadamu? Saya minta Roh Kudus terangi hatiku, pikiranku. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini? Katanya saya mendengar orang kalau sakit kanker itu katanya nyimpen kepahitan gitu ya. Saya terus belajar, Tuhan, apakah ada kepahitan dalam diri saya? Roh Kudus terus bicara, ya tuh, Roh Kudus terus mengingatkan segala sesuatu. Saya minta ampun sama Tuhan, saudara ya. Saya minta ampun, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Lalu, saudara, pada saat saya menjalani kemo yang keberapa itu saya lupa, saudara. Pada waktu subuh, antara saya ini bangun dan tidak, saudara ya. Tapi saya mendengar suara Tuhan itu begitu jelas. Tuhan itu ngomong gini, apakah yang engkau mau untuk aku perbuat padamu, bagimu? Saya ditanya Tuhan seperti itu, apakah yang engkau mau untuk aku perbuat bagimu? Saya kaget, saudara, ditanya seperti itu. Lalu di dalam alam roh saya antara sadar dan tidak itu saya menjawab. Saya ngomong gini, Tuhan, aku minta perkenananmu. Aku minta perkenananmu. Setelah saya bangun, saya duduk termenung, saudara. Saya kaget, kok aku minta perkenanan Tuhan? Kok aku tidak minta sembuhkan saya, Tuhan? Sembuhkan saya.
Tapi kok saya minta perkenananmu. Lalu Tuhan itu ingatkan saya satu ayat, saudara. Kalau tidak salah 1 Korintus 6, di situ dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menjawab engkau. Kan gitu ya, aku akan menjawab engkau. Saya terus renungkan firman ini, saya terus berkatakan, Tuhan apa artinya, apa artinya. Saya mengerti saudara, ternyata saudara segala sesuatu itu adalah atas perkenanan Tuhan. Amin, atas perkenanan Tuhan. Karena itu saudara, posisikan diri kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya terus minta tiap hari, Tuhan berikan aku kehidupan yang berkenan kepadamu. Berikan aku kehidupan yang berkenan kepadamu. Itu saja saudara, sama Tuhan. Karena itu saudara, saya percaya kalau kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu adalah perkara yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara, itu adalah perkara yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Amin. Tuhan itu tahu hati kita. Sebab kita ini milik kepunyaannya. Amin. Saudara, karena itu jangan khawatir. Saudara ya, dengan kehidupan saya saksi hidup. Saudara ya, saya dari masa pertobatan, di mana saya dengan suami saya belajar untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Sampai saat ini saudara, Tuhan pelihara kehidupan saya dan keluarga besar saya saudara. Semuanya itu karena Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberkati saudara. Karena itu di dalam memberi persembahan kepada Tuhan, jangan khawatir kita jatuh miskin. Amin. Tuhan itu pasti akan menggenapi firman-Nya. Amin. Mata Tuhan itu melihat saudara ya. Karena itu saudara, mari pagi hari ini kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari hidup kita. Tuhan itu menguji hanya dari perkara uang saja. Saudara, itu perkara kecil, itu adalah sebagai bukti kepada Tuhan. Saudara ya, untuk kita ini bisa belajar memberi yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan ini kepada Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Katakan sekali lagi kepada Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa
semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saudara, seperti pujian yang kita naikkan, bahwa segalanya yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita ini hanya pengelola, kita ini bukan pemilik, saudara. Karena itu mari kita belajar mengubah pola pikir kita untuk kita berani memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti janda miskin ini, dia berani memberikan yang terbaik walaupun dalam keadaan yang sangat miskin, tapi dia belajar untuk menghormati Allahnya. Dia juga memiliki iman yang besar. Dia tidak khawatir dengan soal-soal penghidupannya. Karena itu dia berani memberikan yang terbaik. Dan saya percaya janda ini pasti dipelihara Tuhan. Saudara, saya percaya bukankah kita ini lebih ya dari janda miskin ini, saudara. Kita sudah mendapat anugerah yang terbaik dari Tuhan. Kenapa kita tidak berani yang memberi yang terbaik? Sekali lagi bukan jumlah, bukan soal jumlah dan nilai uang, tapi yang Tuhan lihat. Saudara, apakah engkau sudah memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Mari kita tingkatkan kualitas dari iman kita dalam memberi persembahan. Amin, saudara. Saya percaya di hari yang terakhir ini Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada setiap umatnya. Di mana dunia sedang mengalami masa yang sukar. Tetapi setiap umat Tuhan yang tahu memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaan, pemeliharaannya yang luar biasa kepada kita. Sebab Tuhan sudah persiapkan hidup kita untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Karena itu saudara jangan khawatir dengan masa depan kita. Jangan khawatir dengan soal keadaan dunia ini. Sebab kita sudah berbeda, saudara. Kita ini milik kepunyaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berbicara kepada kami. Sebab kami membutuhkan Engkau Tuhan yang akan terus menuntun hidup kami. Supaya kami terus belajar melakukan yang terbaik yang Tuhan ingini dalam hidup kami. Kami rindu hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di hari yang terakhir ini Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami. Memberikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati umat-Mu di Jatibarang ini Tuhan. Biarlah setiap umat Tuhan di Jatibarang adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, yaitu akan diberikan kepada Tuhan, kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu saudara jangan khawatir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan berkati umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat Ibu Freddy yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati? Amin. Del boleh tampilkan sebentar ayat tadi, Markus 12 ayat 41. Ada satu hal yang menarik waktu saya perhatikan ayat ini, ya. Dan saya mau kasih pesan itu buat Bapak Ibu Saudara. Markus 12, oke. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan apa? Memperhatikan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan. Dia memperhatikan. Mungkin saya nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Apa yang Tuhan lihat? Tadi sudah disampaikan, bukan jumlah uangnya. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Dan Tuhan memperhatikan bagaimana. Dia memperhatikan bagaimana. Dia bukan memperhatikan berapa. Bukan memperhatikan berapa, tapi bagaimana. Itu bicara tentang sikap hati. Bagaimana itu bicara tentang cara. Bicara tentang sikap hati. Ya, kita belajar dua hal tadi. Sikap hati yang pertama dari janda ini adalah bagaimana dia menghormati Tuhan. Bahwa Tuhan layak terima yang terbaik. Bukan yang biasa-biasa. Yang terbaik versi kita. Bukan versi orang di sebelah kita. Ya, masing-masing punya versi. Ya, tapi yang Tuhan mau lihat, kita memberi yang terbaik. Sebagai sikap hati kita menghormati Tuhan. Bahwa dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Amin. Yang kedua, sikap hati percaya. Makanya dia tidak khawatir. Dia berani kasih semua. Karena dia percaya Tuhan memelihara. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan memperhatikan bagaimana orang banyak memberi. Bukan Tuhan memperhatikan berapa banyak orang memberi. Bukan. Tapi bagaimana. Karena itu mari Bapak Ibu kita mau beri yang terbaik. Karena kita menghormati Tuhan bahwa dia layak terima yang terbaik. Pertama itu hidup kita. Lalu yang kedua, apa yang ada pada kita yang kita sadari, kita percayai, itu adalah milik Tuhan semuanya. Memberi dengan sikap hati yang percaya bahwa saya tidak akan kekurangan. Tuhan pasti pelihara saya. Amin. Amin Bapak Ibu, dia Bapa yang baik. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. akhiri ibadah kami,
Bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati kota di mana kami tinggal, Jatibarang, Brebes, Sitanggal, Larangan dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi kota di mana kami tinggal. Kami ada di tempat di mana kami masing-masing supaya kami menjadi kesaksian yang hidup, karena kami adalah saksi Kristus lewat hidup kami, lewat hubungan-hubungan yang kami bangun dengan masyarakat. Orang melihat Yesus di dalam hidup kami. Berkati kesejahteraan kota di mana kami ada, berkati kesejahteraan bangsa kami, berkati Bapak Presiden sampai kepada jajaran para menteri, sampai kepada pemerintahan tingkat daerah. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat mereka mengatur, menjalankan roda pemerintahan. Dan kami terus berdoa supaya ekonomi bangsa kami terus membaik, terus meningkat, sehingga kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia akan ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih, kami bersyukur, kami lepaskan berkat-Mu buat bangsa kami dan kota kami. Terima kasih Bapa di surga, bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Kristus Yesus. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, perkenanan Tuhan limpah atasmu. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus, di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.